Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam pagi, wabarakatuh. Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap mengikuti kegiatan Latsar di gelombang di angkatan 2 dan 3. Pada hari ini masuki agenda ke pembimbingan rancangan aktualisasi yang kedua ya. Jadi ya, benar ya. Ya Oke, betul ya. seperti biasa akan dibagi menjadi 8 breakout room sesuai dengan coachnya masing-masing. Tadi untuk Coach Rizka izin untuk sedikit terlambat. Eh, Mungkin nanti akan kami promosikan lebih lanjut. Pengamatnya nanti disampaikan dan dihubungi Coach Rizkanya jika sudah siap nanti ya. Baik, saya buka breakout roomnya. Silakan bergabung dan kepada para pengamat selamat bertugas. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Pak Rahmat kami luncur ya. Siap, Yai. Terima kasih. Yuk. Baik, kita mulai saja ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? Wonderful. Oke, sudah sarapan belum di? Belum, Pak. Ya, jangan lupa sarapan ya. Kita awali dengan quote hari ini. Awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan. Oke, jadi jangan lupa harimu awali dengan sarapan ya. Iya. Baik, anak-anak Kocaril yang semuanya pagi ini happy semua ya. Karena sepertinya RA-nya sudah kelar dan sudah siap diseminarkan ya. Kecuali Safira, Safira kok masih manyun? Smile dong. Iya. Oke, oke kalau panas silakan dibuka saja topinya nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Iya. Karena sudah ini sudah apa? Sudah melewati masa pemeriksaan ya. Iya, Pak manajernya lagi masih di main room. Oke. Baik. Nah, seperti biasa agenda kita hari ini yaitu pembimbingan rancangan aktualisasi kedua di mana seperti yang saya katakan kemarin di hari Jumat bahwa hari Jumat kita kemarin ya, terakhir ya. Ya, bahwa untuk pembimbingan RA2 ini kita fokus ke metrik ya, metrik eh, metrik pelaksanaan aktualisasi ya. Oke, kita langsung saja. Siapa yang mau volunteer? Yang mau pertama sekali silakan. Nggak harus sempurna ya. Kita tidak menuntut kesempurnaan ya. Iya. Safira, Pak. Oke, silakan Safira. Silakan ditayangkan Safira. Permisi, Pak. Apa sudah kelihatan, Pak? Oke, OTW kayaknya. Iya. Safira kemarin mengambil temanya edukasi tentang penyakit tidak menular ya Safira ya. Iya, Pak. Tentang ini. Diabetes, Pak. Wih, Oke, tensinya lupa oke. ditambah. Sudah dapat judulnya Safira? Belum, Pak. Judulnya masih bingung. Kenapa harus bingung? Sebentar ya Safira, saya ngambil charger HP dulu ya. Laptop dulu ya. Pak. Oke, lanjut. Coba.
kita langsung saja saya mau lihat. Oke, yang pertama, Safira, ya, untuk apa namanya tuh, eh kalimat yang ada kita langsung keterkaitan dulu ya. Keterkaitan itu gunakan kata akan, ya, Oh, gunakan kata akan. akan, ya. Mm. Nah, tapi nanti pada saat di laporan, akannya diganti dengan telah atau sudah gitu. Jadi Oh iya, Pak. saya menghubungi mentor, kan belum menghubungi kan, jadi saya Mm. akan menghubungi mentor, gitu ya. Oke, ya, saya akan menghubungi mentor untuk berkonsultasi, bukan yaitu Sapira itu dengan sikap, gitu, dengan sikap ramah, sopan, santun, ya. Bisa dia tidak langsung Sapira. Bisa, Nanti Pak. kata ramah, sopan, santun itu kamu tebalkan. Nah, ramah, koma, sopan dan sopan santun, gitu, atau sopan dan oke. Nah, nanti kata ramah dan sopan santun itu kamu tebalkan. Nah, itulah nilainya. Ya, Pak. Gitu ya. Oke. Tindakan ini merupakan ini dihapus saja itu. Dihapus. Tindakan ini merupakan penerapan Oh, langsung ini nggak usah berarti ya, Pak. Oh, usah, baik. yo. Mm. Nah, nanti di situ artinya untuk berorientasi pelayanan ada 3 nilai kan? Ramah, sopan, Akan dan santun santun. gitu. Ya. Berarti ini saat akan ya, Pak ya? Ya, seakan gitu. Ya. Mm. Kemudian boleh kamu kasih nomor satu berorientasi pelayanan. Kok pelayanan? Pelayanan kali ya. Kayak gitu ya. Layanan. Ah, ah. Nah, jadi nomor satu misalnya. Artinya untuk kegiatan satu itu kamu ada berapa nilai di situ nanti kita lihat berapa nilainya, ya. Untuk nilai berorientasi pelayanan ada 3 itu kan ramah, sopan, santun. Nanti kan di bagian bawah kan kamu akan membuat ini apa rekapitulasi rencana penerapan nilai berakhlak. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Mengkonsultasikan tentang isu yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, tindakan ini merupakan perilaku belum kelihatan itu. Nanti digambarkan lagi, ya. Oh, tentang akuntabelnya ya, Pak ya? Ya, nilai akuntabel nanti digaris dicetak tebal seperti yang orientasi pelayanan itu. Ya, baik, Pak. Ya. Oke. Oke, terus sebentar, sebentar. Sebentar. Sebentar Sapira, ke atas lagi Sapira. Terus lagi ya, Pak. Ke atas ya. Nah, itu keterkaitan dengan yang di nama kolom itu ya, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga. Berkaitan dengan substansi Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu agenda kedua dan agenda ketiga. Ya, agenda dua Romawi dan agenda 3 Romawi itu dan agenda 3. Nah, nanti sebelum orientasi pelayanan yang lain juga ya, kamu kasih nomor A agenda 2 gitu. Oh, Coba baik, Pak. enter ke dulu coba yang pelayanan tuh. Biar langsung. Tuh ganti kode A. Nanti B-nya agenda ketiga gitu. A besar. Ya. Nah, nanti untuk yang B-nya agenda ketiga. Ya. Gitu ya. Baik, Pak. Aja gitu tuh. Oke. Terus coba kita lihat kegiatannya. Kegiatannya satu apa itu? Melakukan konsultasi dan persetujuan siapa itu? Mentor kan? Iya, Pak. Kan? Tambah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor mengenai rancangan autorisasi kepada mentor apa saja? Kepada mentornya apa saja? Oke. Buka, oke. Terus, bentar, tahapannya apa tahapannya? Apa Menghubungi ini, Pak? mentor, melakukan konsultasi, meminta saran dan mentor. Oke, terus ke bawah lagi. Bawa lagi. Kegiatan kedua. Ini, Nah, Pak. itu tuh sebentar. Nah, itu ada tuh Seman ASN tuh. Coba tambah lagi. Iya, Pak. Udah ada, Pak. Tapi belum ada B, agenda 3 gitu, Pak. Betul. Nah, itu sudah ada. Nah, kan. Boleh 2, boleh 1, enggak apa-apa. Itu 2 ya. Nah, gitu. Oke. Oke. Terus mempersiapkan bahan untuk pembuatan leaflet ya. Ya, Pak. Kemarin. Oke, terus itunya apa?
mencari referensi, menyiapkan alat dan bahan. Terus yang ketiganya apa? Safira. Tiganya baru penyebaran ini, Pak. Penyebaran leaflet sama videonya, Pak. Oh, kalau begitu, yang kedua bukan ini, bukan apa? Bukan pembuatnya. Coba atas lagi, atas lagi. Nah, kalau begitu, kalau nomor 3 sudah mulai penyebaran, yang ketiga itu bukan mempersiapkan bahan itu, Mm-mm. membuat media. Ah, media apa tadi? Membuat media Edukasi. leaflet dan video ya, Pak, langsung. Membuat media edukasi kan? Kamu kan tentang Iya, Pak, edukasi. edukasi, Membuat media, Media, membuat membuat media, media edukasi edukasi, dengan bentuk gitu ya, Pak ya. uh, uh, edukasi berupa Yang berupa. berupa leaflet dan video. Nah, oke. Nanti kamu jelaskan pembuatan leaflet itu di tahapan. Ya Oh, pertama iya, kamu Pak. mencari referensi kan, jangan menyiapkan Mm-mm. bahan yang kedua. Mungkin yang kedua kamu menyusun draft ini kan, menyusun rancangan leaflet mungkin kan. Iya, Pak. Kemudian setelah menyusun rancangan, kamu meminta persetujuan, konsultasi dengan mentor kan yang ketiga kan. Iya, Pak. Nah setelah konsultasi dengan mentor kamu revisi, ya kan. Mm-mm. Nah yang keempat baru apa lagi? Finalisasi mungkin, ya. Mm-mm. Yang keempat konsul lagi dulu kan, Pak, setelah revisi. Baru Mm. finalisasi Final. kan. Iya, baik, Pak. Oke, coba sebentar. Oke. Nah, itu baru baru ini kan, baru satu apa mau sekaligus. Kalau mau dipisahkan buat dua. Jadi Oh, ini leaflet, terus nanti video gitu ya, Pak ya. video gitu ya. Hmm. Nah, terus yang outputnya langsung baik itu leaflet dan video. Oh iya, Pak. Nggak usah lah pakai bahan referensinya, nggak usah ya. Mm. Outputnya leaflet dan video. Hmm. Berarti berserta nanti foto-foto kan. Nanti Iya, aja Pak. itu di laporan. Nah, nggak usah pakai kata satu, langsung saja leaflet. Atau satu leaflet, dua video boleh. Kalau mau pakai satu ya. Oke, terus kegiatan ketiga, penyebaran atau pelaksanaan edukasinya. Maksudnya pelaksanaan edukasi sih, Pak, penyebaran itu. Yang Berarti keempat, pelaksanaan edukasi yang keempat, aja ya, Pak. yang Yang keempat. keempat, laporan hasil kegiatan, Pak, ke Oh, mentor. oh gitu. Terus Evaluasinya. yang kelima, Yang kelima, belum ada, Pak. oh Baru belum sampai ada. empat. Oke, jadi yang ketiga itu bukan penyebaran ini, bukan penyebaran tadi, pelaksanaan edukasi tadi, Mm-mm. kan? Jadi pelaksanaan edukasi yang tadi Vira, yang kamu tadi apa tadi? Ini, Pak. Ah, mengupload video media sosial, memberikan kepada pengunjung puskesmas, melakukan wawancara singkat beberapa pengunjung puskesmas, itu ya. Edu. Berarti Ya. pelaksanaan edukasi ya, Pak. Melakukan edukasi, pelaksanaan edukasi itu, oke, kepada pasien. Oh ini nih, itu ada. Itu kepada pengunjung puskesmas, ada kan? Iya, Pak. Ah, Ada pengunjung kepada puskesmas. pengunjung puskesmas dengan menggunakan Akan tadi media, penyebaran ya, Pak ya. yo media, Penyebaran. Oh, media. media, leaflet dan video itu. Nah, KG yang mengupload itu masukkan di ini tadi kegiatan kedua itu. Kegiatan ke Oh, Tahapan jadi ini. kegiatan kedua ada mengupload kan tadi kan setelah video Mm-mm. sudah final, ada lagi tambah mengupload video di media sosial kan? Iya, Pak. Karena kan linknya mau dimasukkan ke leaflet. Mm-mm. Gitu. Nanti kan di leaflet kan linknya dikasih tahu, dibuat linknya. Hmm, ya. Oke. Outputnya apa tuh, dokumentasi, foto dan video ya. Iya, Pak. Yang mengupload itu, nah yang mengupload itu pindahkan ke itu ya, pindahkan ke nomor 2 ya, tahapan kedua ya. Iya, Pak. Heeh. Ini. Oke. Terus yang keempat apa keempat?
Ini Pak, laporan evaluasinya berbentuk laporan hasil kegiatan, Pak. Apa coba? Yang Bentar. keempatnya apa? Ini Pak. Melakukan evaluasi kegiatan, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kemudian kamu ada ini enggak? Kamu ada ini enggak? Ada memberikan soal enggak kamu? Semacam kuesioner awal. Nah Pak, saat melakukan pelaksanaan itu Pak, maksud Sapira kan wawancara nanti dijelasin dulu Pak menggunakan leaflet. Nah nanti Sapira tanya ulang lagi Pak, bagaimana Bu? Apakah sudah tahu apa itu penyakit diabetes dan hipertensi yang Ibu ketahui? Maksud Sapira diulangi kembali saat itu juga Pak. Oh gitu. Mm-mm. Itu wawancaranya setelah itu, setelah menjelaskan itu. Uh-uh. Nanti dokumentasinya apa dokumentasinya? Loh, Maksudnya tuh evidennya, bukti bahwa sudah ada wawancara selain foto gitu. video Pak, video Video. itu. Selain video, yang tertulis ada enggak yang tertulis? Nah Pak, untuk tertulis maksudnya ini Pak ya, misalnya peningkatan pengunjung gitu ya Pak ya? Atau gimana? Kan jodoh kamu peningkatan pengunjung bukan? Bukan sih Pak, ini peningkatan edukasi ini kan Pak edukasi. Pelaksana edukasi ya. Heeh. Jadi Heeh. cuman sebatas dia paham atau enggak aja kan Pak berarti? Nggak Atau tahu. gini aja deh, sebelum kamu mengedukasi, kamu coba di kegiatan ketiga, di kegiatan pertama kamu ini dulu apa menyebarkan kuesioner kepada pengunjung itu dulu. Oh ya Pak. Ya. Nanti dievaluasi ada kegiatan menganalisis hasil kuesioner. Mm-mm. Ya, jadi saya ini misalnya pengunjungnya misalnya bernama Ananda Putra Ilham misalnya ya. Mm-mm. Nah, ini mohon maaf ada kesamaan nama dan tempat ya, itu hanya fiktif belaka cerita saya itu ya. Jadi misalnya pengunjungnya namanya Ananda Putra Ilham punya. Nah, Mm-mm. sebelum Vira memberikan edukasi kepada Ananda Putra Ilham, berikan kuesioner sedikit saja, berapa pertanyaan lah, jangan banyak-banyak. Pokoknya jangan merepotkan pasien kan. Nah, Mm-mm. nanti setelah itu baru diberikan edukasi, dijelaskan, kasih leaflet gitu kan. Mm-mm. Nah, setelah itu dikasih lagi intinya kuesioner Evaluasi tadi. evaluasi setelah Evaluasinya. kegiatan Pak ya. Enggak usah banyak, Mm. enggak di kegiatan pelaksanaan, di tahapan kegiatan pelaksanaan. Mm-mm, yang nomor 3. Jadi yang melakukan wawancara itu diganti saja mungkin memberikan kembali kuesionernya. Oh iya Pak. Nanti di kegiatan evaluasi tahapannya ada salah satunya menganalisis hasil kuesioner. Oh, menganalisis hasil kuesioner. Di kegiatan Berarti untuk kuesionernya bentuknya bentuk kertas gitu ya Pak? Apa cuma dari mulut juga nggak apa-apa Pak? Berbentuk lisan. Lisa, nanti gimana kamu mau menunjukkan buktinya, kan mau dilampirkan nanti. Oh gitu ya. Soalnya kan Pak pasien sapiran ini kan kebanyakan kalau hipertensi sama DM kan Pak, kebanyakan sasarannya ke orang tua kan Pak. Nah kebanyakan masih belum bisa baca tulis Pak. Nah, kamu bacakan atau minta tolong Oh keluarganya. berarti nggak apa-apa kalau sapiran nulis gitu Pak ya? Iya. Oh iya ya Pak. Jadi misalnya ibu tahu enggak tentang penyebab DM gitu kan, Mm-mm. misalnya kan, kita ngomong enggak tahu ya sebut saja misalnya ini enggak tahu gitu kan, atau misalnya menurut ibu apa sih bu bisa kena DM, nah begitu dia cerita, oke. Atau kalau kamu mau wawancara juga enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi hasil wawancara itu dibuat tulisan gitu, ditranskripsi. Oh iya Pak. Uh-uh. Nah, kalau wawancara juga enggak apa-apa ditranskripsikan, ya. Mm-mm. Dibuat Ah, jadi bentuk tulisan aja ya Pak ya? Ya, kasih kuesioner, terserah kalau mau kuesioner boleh. Nah, kalau misalnya mau bentuk kuesioner, nanti kegiatan coba di kegiatan awal, coba kegiatan pertama persiapan tadi, ada Oke. tahapan menyusun kuesioner, ya kan? Nah itu, Ini ya itu jangan diganti, apa melakukan konsultasi ganti saja, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi gitu, ya. maksud. Nanti buat judulnya di bawah melakukan persiapan aja, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nah, nanti di tahapan output di tahapan itu buat menyusun kuesioner. Nyusun kuesioner. Kuesionernya gini aja kok buat tuh
eh yang iya tidak baik. Baca ke kage. Oh Jadi iya, Pak. kan tidak repot nulis kan? Mm-mm. Ya tidak atau ya tidak atau benar salah gitu. Jadi biarlah Safira nulis nggak apa-apa. Baca misalnya pertanyaan ada 5, pertanyaan pertama, yo kata dah lingkar ya. Oh bukan itu penjawabnya lingkar tidak gitu. Mudah kau nilainya gitu kan? Jadi Iya, Pak. misalnya pasien bernama Ananda Ilham tadi misalnya dari 5 pertanyaan di sebelum Safir melakukan edukasi benarnya 2. Nah, paslah sudah ini edukasi tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, benarnya 4. Nah, tadi ada Jadi, peningkatan itu kan? jadi mengalami peningkatan edukasi kan, ya, Pak Iya, ya? artinya ada pengaruhnya dari edukasi Safira itu. Mm-mm. Oke? Iya, baik, Pak. Oke. Ya, gitu ya. Oke. Jadi ya ada 4 kegiatan. Nanti pikirkan lagi kalau mau nambah kegiatan boleh nanti. Iya, Nanti baik. yang jelas minimal 4 ya untuk rancangan. Nah, tapi pada saat ada penambahan ya silakan saja, enggak apa-apa. Pada saat pelaksanaan edukasi, oh ada kegiatan baru silakan. Yang jelas yang tidak boleh berubah setelah seminar itu isu dan gagasan kreatifnya. Untuk kegiatan, untuk penambahan nilai-nilai, boleh berubah jadwal, boleh berubah dari rancangan ke pelaksanaan. Tapi kalau Mm-mm. isu dengan gagasan tidak usah berubah. Karena itu sudah disetujui pada saat seminar. Iya, Pak. Dia bingung pengujinya kan apa berubah katanya. Oke? Baik, Pak. Oke, kita aja dulu untuk yang visi misi dan nilai-nilai silakan menyesuaikan saja nanti ya. Iya, Pak. Oke, silakan dibenari Sapira. Lanjut, selanjutnya siapa? Kalau izin Pak, Feni. Oke, Feni, silakan Fen. Jadwalnya Sapira sudah kan? Mana Sapira tadi? Jadwalnya nanti dibuat per Sudah, hari Pak. ya. Ya, Mm. Fen, silakan Fen. Feni, kalau tidak salah mengambil tugas tentang edukasi pencegahan kebakaran ya kepada anak sekolah ya. Iya Pak. Persiapan. Berapa kegiatan Pen? Persiapan. Ada 3 Pak, persiapan, Pelaksanaan, pelaksanaan, sama penutupan. penutupan. Oh, kurang 1 Pen. Iya Pak, kurang 1. Itu bisa jadi 5 Di kegiatan loh yang Pen. evaluasi Pak. Bisa jadi 5 Iya Pak. kegiatan itu. Kegiatan 1 misalnya persiapan ya. Kegiatan kedua, Iya. kegiatan kedua mau pakai media apa kamu? Kemarin buat video sama buat PPT Pak. Untuk yang video itu sebelum Feni masuk ke materi yang di PPT. Kemarin kemarin kan Feni Gitu. cuman PPT, terus Bapak minta ada videonya juga sebelum Ya. masuk materi itu. Oke, kalau gitu pencegahan kebakaran itu perlu referensi tidak Penny? Perlu tidak Penny baca-baca browsing-browsing referensi tentang pencegahan kebakaran ini? Perlu sih Pak masih. Perlu ya, masukkan kegiatan ya. Nah, kemudian pada saat pembuatan PPT dengan videonya di mana kegiatan mana? Kalau di pembuatan Pak ya? Pembuatan Iya. PPT sama video? Sama kayak Di Vira tadi kan? persiapan Pak, di persiapan. Enggak usah, yang persiapan yang itu ya, yang persiapan kalau misalnya mau buat kuesioner, mau mau membuat rancangan tadi kan menyusun apa, mau memperbaiki rancangan dari hasil seminar itu baru persiapan, ya. Jadi buat saja kegiatan tersendiri. Nah, buat saja kegiatan tersendiri. Nah, baru pelaksanaan apa tadi? Edukasi kan? Iya Pak. Waktu pelaksanaan edukasi. Yang terakhir baru
evaluasi kegiatan aktualisasi. Bisa 5 itu. Atau kalau mau 4 saja, ya mencari referensi, masukkan di pembuatan, kayak Vira tadi kan dimasukkan di pembuatan medianya. Jadi kalau misalnya Feni mau 4, sudah jadi persiapan pelaksanaan aktualisasi, pembuatan media edukasi, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi kegiatan aktualisasi. ya. Oke, gitu ya. Nah, baru nanti buat kegiatan-kegiatannya. Buat kegiatan-kegiatannya ya. Tahapan, sorry. Buat Pak, tahapan-tahapan per kegiatan. Oke, baik. Coba sekarang ya. kita lihat. Di keterkaitan, coba keterkaitan. Ya. Maaf Pak, Yang itu sebelumnya yang garisnya dihapus saja kuesioner itu, tadi Pen. Garisnya dihapus saja, Pen. Iya Pak. Yang di kegiatan itu baris itu dihapus saja. Itu Oh, kesannya satu tahapan, satu ini kan, ini Pak ya. bukan itu, Pen. Oh iya, yang itu. Nanti kesannya satu tahapan, satu nilai itu kan. Jadi maksud Pak itu persiapan dihapus, pokoknya garis hapus. Ini juga yang tahapan juga dihapus. Kemudian yang output juga dihapus, jadikan satu. Nah, nilainya juga dihapus, langsung saja satu baris saja. Atau bisa atau dihilangkan garisnya, bisa kan, dihilangkan garisnya kan. Oh, di merge ya, oke, bisa. Nah, nanti itu dihapus juga ya. Oke. Iya Pak. Baik, jadi buat nilainya tuh per kegiatan. Tapi kalau mau per tahapan, jangan satu-satu per tahapan. Satu tahapan 5 nilai ya. 5 mata pelatihan, 5 nilai dari 5 mata pelatihan. Oke. Komunikasi dengan mentor, perjalanan dan melanjutkan kegiatan. Itu enggak usah ini aja, langsung saja. Outputnya surat persetujuan mentor. Ya. Gitu. Outputnya surat persetujuan mentor. Oke. Nah, termasuk ke pihak sekolah itu membuat surat dulu kan, membuat surat permohonan ke pihak sekolah kan? Di persiapan itu kan? Iya Pak. Iya Pak. Nanti di pelaksanaan ini termasuk nanti menyerahkan surat permohonan ke pihak sekolah kan, rencana tanggal berapa gitu kan, Fen ya? Minta izinnya kan? Atau berkonsultasi dulu dengan pihak sekolah, kapan pihak sekolah itu ada waktu. Maksudnya gini, yang tidak mengganggu jam belajar sekolah kan. Kadang-kadang sekolah itu ada yang 5 hari itu, 6 hari Sabtu, kadang cuma kegiatan ekskul misalnya. Nah, minta di situ pas kegiatan ekskul. Nah, jadi pas kegiatan ekskul mereka kumpul, nah Feni memberikan ya. Saya seperti itu, Pen. Oke. Nah, terus yang ini untuk nilai. Nah, untuk nilai itu dipisah, Pen. Kolaboratif saja, harmonis saja. Jadi kolaboratif satu narasi, harmonis satu narasi, ya. Oke. Prosesnya seperti yang Safira tadi. Misalnya kolaboratif, misalnya kan itu prosesnya apa? Nah, pada saat membuat surat permohonan ke pihak sekolah, apa tadi yang ini tadi, yang nilai kolaboratifnya yang mau dimasukkan ke situ, ya, gitu ya, akuntabel apa misalnya kan, bekerja sesuai SOP. Oke, pokoknya untuk ini itu untuk mata pelatihannya narasinya gunakan kata akan, kemudian kamu cerita. Ya, nah pada saat kamu cerita itulah ada nilai yang diterapkan dari cerita kamu tuh, orang tergambar bahwa ada nilai yang mau diterapkan di situ. Seperti contoh yang Safira tadi kan, pada saat menemui mentor saya akan bersikap ramah, sopan dan santun. Kemudian jadi kan artinya ramah, sopan dan santun, nilai itu nanti yang mau diterapkan. Itu nilai apa? Nilai dari mata pelatihan berorientasi pelayanan. Gitu. Ya. Oke, Pen? Oke. Untuk penguatan nilai organisasi, nilai siapa, Pen? Nilai organisasi apa yang Iya, Pak. Untuk itu penguatan nilai organisasi, nilai organisasinya apa?
nilai organisasinya. Ini Pak, Di manajemen ASN dan literasi digital Pak. bukan itu. Nilai organisasi itu norma-norma kesepakatan di organisasinya yang ditaati bersama oleh anggota di dalam organisasi itu. Ya. Oke, misalnya ada profesional. Biasanya dirumuskan oleh organisasi kan mengandung nilai profesional, kualitas apa, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang Ya dikeluarkan. Pak. Kalau misalnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu Feni tidak mendapatkan nilai di organisasi dinas itu, ambil saja langsung ke nilai instansinya, nilai di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ya, apa nilainya di situ? Ya, oke. Oke, gitu ya. Nanti baru dijelaskan kegiatan satu menguatkan nilai apa di situ. Ya. Nah, kontribusi visi misi juga. Visi misi mana? Visi misi eh sekarang kan tidak ada lagi nih visi misi dinas. Ini kan adanya visi misi kepala daerah kan. Nah, jadi untuk visi misi ini kamu ambil dari visi misi dari Bupati Muara Enim. Itu ya. Apa visi misinya? Itu. Nah, sekarang kontribusinya apa? Jelaskan kontribusi kegiatan kamu ini terhadap pencapaian visi misinya. Ya, buat saja satu satu paragraf atau beberapa kalimat saja. Ya, oke. Iya Pak. Itu Oke. per kegiatan Pak, per tahapan kegiatan. Kalau misalnya Feni sanggup per tahapan kegiatan, oke. Kalau enggak mau, per kegiatan saja. Makanya saya buat ini aku sarankan supaya garisnya itu dihapus. Garis baris antara kegiatan satu kegiatan dua itu dihapus saja baris. Ada kan garis kan? Termasuk juga Iya Pak. output, keterkaitan Iya juga Pak. dihapus. Jadi dia satu kan gitu kan? Itu. Kalau seperti yang dibuat sekarang kan misalnya kolaboratif dan harmonis, itu cuma ada di tahapan satu, di tahapan kedua ada kolaboratif akuntabel seperti itu. Ya, tapi kalau itu ambil secara keseluruhan saja. Oke. Iya Pak. Oke? Oke. Iya Pak. Ada pertanyaan? Jadi Pak yang kuesioner tadi Feni buatnya di secara kertas Pak ya, nggak boleh secara lisan. Di mana? Untuk apa? Untuk kan nanti kan Feni ada nanya dulu sebelum Feni ngasih sosialisasi. Habis itu setelah ngasih sosialisasi juga Feni nanya. Nah, itu dalam bentuk kertas, Pak. Nggak boleh Kalau secara bisa lisan. pakai, biasanya kan anak-anak sekolah kalau dia bawa HP pakai Google Form bagus, lebih bagus. Kalau kayaknya jarang, Pak, udah nggak dibolehin lagi kan bawa HP ke sekolah. Gitu ya. Tapi nanti kan rencananya pihak sekolahnya itu ini apa? Rencananya nanti mau pakai jam belajar atau pas ada saat jam kapan itu? Apa jam ekskul atau apa itu? Rencananya. Rencananya itu mau pakai jam istirahat, Pak. Tapi kembali lagi nanti ke gurunya lebih baiknya Ya, gimana gitu, Pak. makanya perlu ke pihak Rencananya mau sekolah pakai dulu jam kan? istirahat. Ya, makanya perlu ke pihak sekolah dulu Iya, kan? Pak. Tanya pihak sekolah. Iya, Pak. Kalau jam istirahat cukup lah, cuma istirahat paling 15 menit cukup, 15 menit kan? Iya, Ya. Pak. Tapi nanti konsultasi dulu ke pihak sekolah ya, tanya ke pihak sekolahnya itu kapan ya dia ininya kan. Tapi tetap nanti di jadwal tetap di rencana jadwal tetap buat rencana tanggal sekian gitu kan. Kalau bisa Iya, itu Pak. tadi Speaker off ya. enggak biasanya kalau seandainya ini kan menjelang 17-an. Biasanya kalau 17 itu ada lomba-lomba atau gini aja Pen. Tanggal 17 itu mereka upacara. Ini SMA Biasanya atau sih SMP? upacara, Pak. Tapi SMP, Pak. Oh. Ya, kalau habis upacara coba nanti tanya ke pihak sekolahnya. Kan upacara, habis upacara minta waktu sebentar, mereka kumpul. Nah, Penny berikan edukasi. Iya kan?
Iya, Pak. Pas momennya itu kan. Iya, Pak. Maksud Nanti, saya kalau pacaran itu iya. coba tanya, anak itu bawa HP enggak ke gurunya? Boleh enggak bawa HP? Padahal kan biasanya pada udah pacaran kan libur biasa 17 Agustus itu kan. Iya, Pak. Kalau anak-anaknya boleh bawa HP, ya sudah pakai Google Form aja. Ambil enggak harus semuanya deh, pokoknya berapa saja yang ngumpul nanti, ya. Iya, Tapi iya, Pak. Iya, Pak. kalau mau tertulis ya siapkan juga, tertulis siapkan juga. Cuma itu tadi kamu atur lah supaya jangan terlalu apa ya, soalnya tidak terlalu banyak. Kemudian juga kalau bisa satu halaman yang F4 itu bisa dibagi dua, dua kuesioner gitu kan. Jadi kan hemat kan anak-anak ya. Siap, iya, Pak. Hmm. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan. Baik, kalau Kalau tidak, sekarang udah ah, cukup sih, Pak. Kalau oke ya. sekarang udah cukup, Pak. Oke ya, nanti silakan tanyakan saja nanti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kelompok yang Iya, ketiga, Pak. siapa yang ketiga? Diana, Pak. Oke, Di sini, Pak. Diana. Kak Diana, silakan. Pokoknya kalau Diana ngomong diam kita tidak berani ya. Ikut. Ngalah itu ya. Tadi Mei sebenarnya ya, Mei nak dengar ngomong Diana Pak ya sudah Mei ngalah dah. Ya Mei yang ngalah Mei ya. Mei Saro ya. Maaf ya, maaf ya. Udah apa-apa just kidding, bercanda. Bercanda kata-kata orang dulu kan. Oke, lanjut di. Baik, Pak. Mm-mm. Kemarin Diana tentang apa sih Diana? Ini ya, Identifikasi digitalisasi posyandu, Pak. ya, digitalisasi pelaporan sarjana itu ya, sarjana pendamping desa itu ya, bukan? Bukan, Pak. Posyandu, Pak. Nah, kok Diana posyandu? Iya, Pak. Posyandu 6 SPM, Pak. Diana kan? Iya, Pak. Lah Diana kan di pemberdayaan masyarakat desa, kok ada posyandu? Iya, jadi posyandu tuh Pak punyanya PMD Pak. Kami tuh punya 6 SPM. Kalau dulu Bukannya punya posyandu puskesmas posyandu itu? bukan Pak, bukan. Jadi posyandu itu kalau dulu kan dengarnya posyandu kesehatan. Nah, sekarang nih Permendagri 2024 posyandu itu Oh, 6 SPM. oh posyandu bukan, ya saya koneknya ke posyandu Iya, kesehatan. bagian dari Oh. kami yang kesehatan itu sekarang Pak. Oh, jadi yang ngurus-ngurus posyandu bukan lagi Dinkes, puskesmas, Bu- puskesmas bukan. Bagian kesehatannya Be Pak. Kalau yang 6 SPM-nya dibagi lagi sekarang OPD, ada PU-nya, ada yang Perkimnya, kayak Oh, gitu Pak. gitu. Ya, 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 Iya, ya. makanya belum keidentifikasi posyandu di desa tuh siapa-siapa yang sudah mulai bergerak kayak gitu, Pak. Karena beberapa desa Hmm, tuh ada yang sudah, tapi belum tahu kalau itu disebutnya posyandu kayak gitu, Pak. posyandu. Oh, oke, 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 oke. Oke, Gagasannya, Pak, kemarin belum, Pak. Kalau ini udah kelihatan belum, Pak? sudah. Gini kok. Oke. CD Potter ya. Oke, bagus. Iya, Sistem digitalisasi pelaporan posyandu berbasis Terabok. Oke. Nah, ini ada penjelasannya ya. iya, Pak. Tapi nanti jelaskan juga ya posyandu, jangan sampai nanti penguji salah tanggapan juga ya. Kok kamu Iya, Pak. dia ngurus posyandu gitu ya. Iya. Hmm. Oke. Oke. Matrik rancangan aktual Ah, nilai-nilai dasar, Pak. Ada 7, Pak, kegiatan Diana, Pak. satu persiapan. Persiapan, Kedua apa Diana? kedua proses pembuatan penyimpanan di Terabox-nya, linknya Pak, mulai dari Mm-mm. itu. Terus yang ketiga, persiapan pembuatan video panduan untuk penggunaan Terabox-nya Pak. Mm-mm. Yang keempat, proses pembuatan videonya. Mm-mm. Terus yang kelima, pelaksanaan penyerahan linknya Pak. Mm-mm. Yang kelima, pelaksanaan penyerahan link Terabox dan video panduan berupa Mm-mm. di telex, Pak. Jadi buat telex ke asisten nanti disebarkan ke grup kecamatan, Pak. Oke. Asisten Gitu. berapa? Asisten satu. Asisten pemerintahan, Pak. Ya satu biasanya. Mm-mm. Ah, Terus yang oke. keenamnya pengawasan penerapan dan perbaikan. Di sini tuh Diana tuh takutnya kan kalau di desa ini Pak susah sinyal Pak. Jadi pasti ada yang Mm. minta bantu penginputan atau perbantuan lah Pak kayak gitu. Kalau di arah-arah Mm. Semendo situ kan Pak susah sinyal kadang atau mengaksesnya agak susah kayak gitu. Betul, Kayak betul. gitu Ada yang daerah keenam. tinggi. Terus yang ketujuh evaluasi.
laporan identifikasi. Jadi sudah di laporan yang ketujuh ini Diana tahu sekarang mengidentifikasi mana-mana posyandu yang sudah bergerak 6 SPM itu, Pak. Mm-mm. Terus dikasih tahu ke mentornya, memberitahu sosialisasi kepada mentor, terus pendistribusian link itu yang sudah full oleh desa dikasihin ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Pak, yang landing Mm-mm. sektor tinggi dari kami, Pak. Ya, Terus membuat rencana tindak lanjut dari link ini sama mentor, Pak. oke, oke. Terus jangan ini ya untuk tahapan jangan satu tahapan di kegiatan itu ya. Ada tuh satu tahapan enggak? Dari masing-masing kegiatan ada enggak satu tahapan yang tahapannya cuma satu? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Yo, kalau tahapannya cuma satu untuk apa guna tahapan? Kalau cuma satu tahapan ya. Iya, rata-rata Nah, 3 atau 2 kayak gitu, Pak. yang dua juga masih kedikitan itu. Tambahlah lagi ya. Iya, Pak. Tambah, Pak. Oke. Oke, untuk orientasi pelayanan saya akan menerima masukan dan saran dari mentor dan coach. Bukan hanya menerima ya, saya akan menerima dan menjalankan gitu ya. Oh, Melaksanakan gitu ya. Oke. menjalankan. Nanti dikoreksi lagi, Coach. Mm-mm. Kemudian pelaksanaan. Saya akan. Nah, kata kuncinya di mana itu melakukan perbaikan tiada henti tadi? Maksudnya itu yang dicetak tebalnya apa? Kayak yang si itu tadi kan, Sapida tadi kan ada yang dicetak tebal. Oh, perbaikan tiada henti ini tidak bisa, Pak. Coach ya, maksudnya itu perbaikan tiada henti kayak gitu. Maksudnya kalau mau menggunakan perbaikan tiada henti, nanti di bawah kata saran mentor dan coach ini kamu tambah satu kalimat lagi yang mengisyaratkan bahwa Diana melakukan perbaikan tiada henti. Nah, gitu Diana. Tambah satu kalimat lagi Diana, ya. Iya. Oke, apa gitu ya? Oke. Nah, kalau yang akuntabel kan ada itu kan? Saya akan Iya. selalu berkonsultasi dengan mentor, dengan disiplin. Nanti kata kata disiplin kamu tebalkan, kata disiplin kamu tebalkan. Mm. Itu kan. Kemudian apalagi mengerjakan aksesnya dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kamu tebalkan, gitu ya. Iya, Pak. Nah, artinya di situ di akuntabel ada dua nilai, disiplin dan tanggung jawab. Oh, berarti yang melaksanakan tugas dengan jujur ini tidak usah, Pak. Boleh, boleh, boleh mau dihilangkan boleh. Itu Oh, etika panduan perilakunya kan bisa saja iya. dihilangkan, tidak apa-apa kalau mau dihilangkan. Hmm. Oke. Atau yang itu kata melakukan perbaikan tiada henti dihapuskan saja. Saya akan menerima dan menjalankan. Oh, gitu ya. Oke. Uh-uh. Masukkan saran mentor dengan cekatan mungkin seperti itu. Kan ada kata ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan Iya, kan? Nah, iya, gitu ya. Oke, misalnya kan ada kan di nilai itu kan ada kan? iya, Ada kata iya, cekatan Pak. kan? Nah, Mm. cekatan itu. Nah, atau bisa juga ditambah dengan cekatan atau bisa juga ditambah melalui pelayanan misalnya saya akan menerima atau saya akan mencatat menerima saran-saran mentor dengan responsif. Nah, artinya dua kan ada cekatan, ada responsif gitu kan. Nah, nanti kamu akan membuat rekapnya nanti di bawah jadwal itu di bawah sebelum jadwal antara ini metrik ini ada satu metrik lagi yaitu rekap rencana penerapan nilai-nilai. Nah, di situ kamu rekap, misalnya untuk kegiatan satu nilai orientasi pelayanan berapa nilai, akuntabel berapa nilai gitu. Nah, nanti di laporan akhir nanti dilihat pada saat pelaksanaan apakah ada perubahan. Nah, yang bagus kalau ada perubahan. Misalnya dari totalnya kamu menerapkan nilai 100 nilai misalnya dari seluruh kegiatan kamu. Pada saat di laporan akhir ternyata lebih ada 110, ada penambahan nilai-nilai. Nah, itu bagus nilainya. Kesannya bagus bagi penguji karena kamu sudah berhasil menerapkan, memahami tentang nilai-nilai berakhlak. Kan stressing kita kan nilai-nilai berakhlak ini sebenarnya. Ya, yang akan dilihat itu sebenarnya nilai-nilai berakhlak ini. Kegiatan, tahapan, output ya, itu hanya alatnya saja. Yang mau dilihat itu proses. Di Latsar ini yang dilihat proses. Bagaimana proses kalian memasukkan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan.
Makanya yang di keterkaitan yang di kolom ini, nah itu dijelaskan kalau bisa sejelas mungkin. Nah, gitu. Dengan kodenya tadi dicetak tebal tadi nilai-nilainya. Ya, tadi misalnya responsif cetak tebal, yang dianakan cekatan dicetak tebal gitu. Ya kamu cerita lah. Apa ya kita. Oke? Oke. Nah, oke. Oke, itu saja Diana. Heeh. Ada pertanyaan enggak Diana? Kok melamun? Kok Tidak, balik masih apa? kirain tadi sampai habis di Pak. Begitu bela kesempatan yang lain juga. Ini kan mungkin nanti coach lebih terangi lagi aja coach yang masalah penilaian tadi coach gimana nentuin penilaian tabel penilaian itu coach. Tapi penilaian yang mana Diana? Yang tadi kata coach kalau berorientasi di kegiatan ini nanti dikumpulin ada 100 tadi. Oh, Nanti gitu ya, 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 ya ya. masih kurang Rekap tahu. ya. Iya, iya, ya. Iya, Nanti rekapnya setelah tadi ini saja. coach nanti Ya. dibahas lagi. Setelah ya, setelah ini. Setelah Ya, apa? Setelah kit semuanya ya. ya coach. Oke. Oke, sudah silakan lanjutkan siapa lagi? Baru 3 ini. Kita ada 10 nih. Izin saya, Pak. Oke, silakan Mei. Bentar ya, Pak. Mei tentang buku saku ya Mei. Izin Coach, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, sudah. Coba cerita dulu Mei. Oke, Cerita dulu jadi ini rencana ada kita. sedikit perubahan Coach untuk ini aku ubah jadi SIPD ASIK. Judulnya ya. Ya, Informasi perangkat daerah akses. Oke. jadi di sini ada 4 Nggak usah kegiatan. lagi mengoptimalkan, langsung buang saja judulnya itu, Mei. Ya, jadi gimana ini Coach? Jadi judulnya itu Buku Saku Digital SIPD Asik di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Singkat saja. Nah, gitu, ya. Dalam kurungnya dibuang buku sebelum buku saku ada kurung kayak itu. Nah, gitu. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Buku saku digital SIPD Asik, Sistem Informasi Perangkat Daerah akses sederhana, oke, informatif dan komprehensif. Oke, bagus. Nah, ya. Oke, Mei, lanjut Mei. Ada berapa kegiatan, Mei? Ada 4 kegiatan Coach. 4 Yang pertama kegiatan. persiapan, kemudian yang kedua itu pembuatan buku saku dan video. Kemudian ada distribusi panduan dan buku saku, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi. evaluasi, oke. Oke, sekarang langsung kita ke masing-masing kegiatan ada tahapannya ya. Ya, Coach. Dan tahapannya itu jangan satu ya. Akuntabel kejelasan. Nah ini aja Mei, itu kejelasan dihapus saja Mei. Kata jelas itu yang di ini, nah ditebalkan, ya. Kata jelasnya saja. Jadi itu satu nilai kan. Oke, Ya, Coach. kemudian tanggung jawab juga ditebalkan, artinya 2 nilai itu kan. Nah, oke, oke. Bila perlu kau tambah saat berkonsultasi dengan mentor, saya akan melakukannya dengan ramah dan sebagainya itu. Ada yang berarti pelayanan, enggak ada itu kan? Iya, Coach. Kok kau pakai akuntabel? Kan berakhlak itu. Itu Oke, ada Coach. etika publik, nasionalisme, itu aneka. Kemarin yang berakhlak, mana berakhlaknya? Berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, tadi kan? Yang berakhlak. Iya, Coach. Ya, oke. Pokoknya nilainya berakhlak ya.
Ini coach kalau yang ramah dan sopan ada di bawahnya coach. Dinilai Masih mau ditambahin? boleh dibawa, boleh. Jadi nilainya itu nilai berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel dan sebagainya itu ya. Oh ya coach. Mm-mm. Oke. Dan juga tadi ya menggunakan kata akan karena ini rancangan ya. Menggunakan kata akan ini rancangan. Oke. Terus di bawahnya lagi coba screen bawahnya. Agenda ketiganya mana, Mei? Sudah belum agenda ketiganya? Seman Smart ASN. ASN. Nah, itu kan ada tuh orientasi pelayanan tuh. Saya akan apa tadi ya? Nah, itu. Coba di atas, di atas. Nah, saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang nilai apa di situ? Nilai apa di situ? Nanti yang kata yang mengisyaratkan nilainya itu kamu cetak tebal gitu, ya. Heeh. Oke. Ya, pokoknya nanti disesuaikan dengan berakhlak ya, Mei ya. Ya siap coach. Dengan berakhlak. Oke. Oke. Ada pertanyaan, Mei? Mau nanya terkait kuesioner coach. Apa? Ini kan Mai sudah buat ininya apa? Rancangan kuesionernya. Mungkin Mm-mm. dari coach ada koreksi. Kuesionernya ke ini kemarin tuh ya, Mei ya, ke Operator bidang puskesmas dan ya. puskesmas Ya, ya coach. staf yang ada di bidang dan puskesmas. Nggak kelihatan, Mei. Belum muncul coach. Ditutup dulu ini ya. Yang Oh, yang itu ditutup dulu yang rancangan ini. ya sebentar coach. Apakah sudah terlihat coach? Nah, ya. Oke, berapa pertanyaan itu? Ada 10, mulai dari identitas sampai keinginan mereka untuk punya buku saku. Oke, jika buku satu dibuat bahasa. Oke, oh itu pertanyaan awalnya ya. Mm-mm. Ya udah itu aja. Nanti kan mereka tinggal checklist saja kan? Ya, Iya coach, betul. ya ini namanya kuesioner apa ya? Gabungan terbuka dan tertutup. Kalau yang terbukanya ada tuh lainnya itu terbuka kan? Itu namanya Iya, kuesioner terbuka. Oke. Ya udah, cukup Mai, tidak apa-apa Mai itu. Oke, oke. iya coach. Nah, nanti ini mau disebarkan kapan? Ini dalam waktu dekat coach. Kalau bisa sebelum seminar inilah disebarkan. Jadi nanti masuk di RA data ini, Oh ya iya kan? coach. Nah, Ya, masuk di rancangan nanti data-data hasil ini biar tahu nanti kan ya eh, coach. mereka tuh butuhnya buku saku tentang apa. Jadi itu bisa menunjukkan meyakinkan bahwa memang mereka butuh buku saku itu gitu ya. Ya Kan coach. sekarang kan pakai Google Form kan, pakai Google Form ya. Mm-mm. Ya, kalau bisa ya secepatnya sebelum sebelum seminar RA, sebelum penyusunan draft RA, sebelum draft RA-nya siap untuk diseminarkan. Nanti data ini masukkan di draft RA, ya, di deskripsi isu masukkan, dan juga di gagasan kreatif juga masukkan, ya.
Oke, kayaknya gangguan sinyal nih Mei ya. Nge-freeze ya. Oke Mei, ya silakan lanjutkan yang berikutnya. Terima kasih, Coach. Oke, siapa? Izin Akna ya, Coach. Oke, silakan Akna. Kamu kalah dengan Diana, Diana berani dengan Diana lah. Yang lain malu-malu kalau dia. Iya. Diana mungkin karena biasa berhadapan dengan wong. Di PMD itu kan biasanya berhadapan dengan wong-wong kan, bukan berhadapan dengan kertas kan. Iya, bukan menghadapi benda hidup, benda mati ya kertas. Oke, ini Akna ya. Jodohnya kemarin apa Akna? Sebentar Akna, saya lihat dulu Akna. Akna kemarin judul tentang edukasi kesehatan gigi dan mulut ya. Menggunakan oke. Ada berapa kegiatan Akna? Ada 4, Coach. Mm-mm. Pertama melakukan persiapan, ya udah kamu ganti ya persiapan. Oke, yang kedua 2, membuat media. Oke, yang ketiga 3, melakukan edukasi dan yang keempat evaluasi. evaluasi kegiatan. Oke, masing-masing kegiatan ada tahapannya ya. Ada tahapannya, Coach. Oke, ada tahapannya. Tahapannya jangan satu atau dua ya. Ya, jadi dipikirlah tahapannya apa kira. Sekarang kita masuk ke nilai-nilainya. Agenda 2, berakhlak, berorientasi, pelayanan, ramah, mengedepankan sikap ramah. Nah, itu ya langsung saja. Sikap ramah, ramahnya itu dicetak tebal kan? Gitu ya. Nah, sekarang belum kelihatan itu tindakan pelaku responsivitasnya di mana responsifnya. Nanti diganti saja narasinya ya. Oke. Gitu kan. Misalnya jika ada saran-saran dari mentor, saya dengan cekatan akan mencatat, gitu ya, mencatat masukan-masukan dan saran-saran yang diberikan. Maka kata cekatan dan dengan mencatat itu termasuk sifat responsif kan? Oke, gitu kan? Akan mencatat dengan cekatan misalnya kan, dan merespon terhadap gitu ya, dan merespon terhadap apa tadi saran-saran tersebut misalnya. Nah, kata cekatan, kata merespon kamu tebal garis bawah, artinya ada 3 nilai berorientasi pelayanan kamu terapkan di situ: sikap ramah, cekatan, dan responsif misalnya. Nah, itu kan ada 3 nilai. Oke. Yang Mm-mm. atas ini tetap Boleh atau dibuang saja, tidak apa-apa kalau mau dibuang kayak Diana tadi, tidak apa-apa. Ya, lagi Diana protes pula sama coach. Yang aku disuruh hapus, yang Agna tidak katanya. Pilih kasih coach nih katanya. Nah, padahal coachnya tidak pilih kasih ya. Semuanya diperlakukan sama anak-anak coach Ariel semua ya. Nah itu juga, nah itu benar itu jujur. Nah kan jujur kamu cetak tebal, itu ada 1 nilai. Nah letak konsisten transparannya di mana? Belum kelihatan itu kan? Nah, gitu. Nanti diceritakan kalau memang memasukkan nilai konsisten dan transparan. Ya. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan semuanya ya, kayak seperti Akna tadi yang edukasi tadi ya, apa tadi si Safira atau Diana, masukkan juga apa tadi perilaku anti korupsi dan akuntabel pada saat pelaksanaan. Ya, misalnya setelah saya selesai memberikan edukasi, saya akan menolak kalau ada pihak-pihak akan memberikan apa misalnya memberikan hadiah atau bingkisan. Paling ngarep ya, itu ceritanya kayak ngarep ya, tapi kita nolak gitu ya. Kan ada berintegritas tinggi itu kan. Gitu ya. Oke, melakukan tugas dengan jujur. Nah, itu ya. Oke, pada saat misalnya menolak gratifikasi misalnya itu tadi, ya. Oke. Oke. Ya, jadi gitulah ya, ya. Akna ya. Coach ini mau nanya tentang yang kuesionernya. Hmm. Itu penyebarannya pas
sebelum pembagian leaflet apa dari sekarang ya, Coach? Boleh. Oh, Karena kan kalau ini kamu sebelum tujuannya, pembagian leaflet, karena kamu kan belum tahu siapa subjeknya. ya, kan Kalau ini Mei tadi tujuannya, kan sudah jelas, yang subjek kan Mei itu kan sudah jelas, orang-orang di puskesmas Mei kan sudah tahu orang-orang itulah kan. Kalau Akna kan belum tahu. Kita nggak tahu nanti pasiennya Diana. Padahal misalnya sudah kau sebar dengan Feni, begitu kau nak dikasih, kata Feni aku tidak berobat. Nah Diana yang berobat. Padahal Diana belum ada belum diberikan kuesioner awal kan. Nah gitu ya. Jadi nanti saja pada saat mau pelaksanaan, misalnya Bu, Ibu tahu belum tentang misalnya kesehatan gigi dan mulut. Nah sebelum Diana menceritakan tentang apa bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut ini, gusi dan mulut misalnya, gigi dan mulut ya. Nah, maka boleh Diana tanya-tanya dulu. Enggak harus ini loh. Enggak harus apa? Enggak harus kuesioner. Wawancara juga enggak apa-apa kalau mau wawancara. Ya, biar bervariasi saja. Tadi kan Safira pakai kuesioner, tapi boleh misalnya Pak Safira juga boleh mau wawancara, tapi nanti kamu rekam yang dikatakan pasien itu kamu rekam, nanti kamu ceritakan di laporan. Di wawancara awal misalnya pasien atas nama Mrs. X mengatakan bahwa beliau tidak bahwa beliau tidak tahu belum mengetahui di puskesmas ini ada poligigi. Seperti itu. Atau dari wawancara awal dengan Mr. X misalnya, didapat informasi beliau mengatakan bahwa poligigi itu hanya untuk orang yang sakit gigi. Nah, gitu. Di laporan juga setelah edukasi, setelah diadakan edukasi, maka Mr. X atau tadi mengatakan bahwa dia sekarang sudah tahu bahwa poligigi itu bisa untuk konsultasi kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Ya. Paham nggak? Nah, kira-kira maksud coach. Pokoknya kalau kamu ini boleh diulang lah. Ya, boleh diulang tontonannya. Sudah Pak kasih linknya kan, yang siaran ulang kita kan. Iya. Lah nonton dong kamu nih siaran ulang RA1 kemarin. Belum ya? belum. Belum. Nah, ya. Oke. Berarti kuesioner ini boleh kita buat sendiri atau Coach tanpa diuji? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah ya. Karena kita bukan istilahnya itu kita bukan di pendidikan formal, kita kan di pelatihan. Ya, nanti kalau kuliah baru, kecuali nanti kuliah baru mau uji validitas, reliabilitas gitu kan, ya, enggak usah. Oke. Dan juga ya, kalau yang mau penelitian ilmiah kayak di sekolah perguruan formal itu kan harus ada referensinya, bikin kuesioner kan. Kalau kita kan enggak, kita kan berdasarkan pengalaman kita baik kan. Oke, gitu Akna ya. Iya, terima kasih Coach. Oke, lanjut. Coba lagi. Saya Coach. Ya, silakan. Nita. Coach. Nita tentang Matra ya. Nama itunya ya. Oke, lanjut Nita. Apakah sudah terlihat, Coach? Sebentar, belum kelihatan. Belum kelihatan Nita. Belum terlihat. Iya. Nitanya juga ngeblank kok hitam gitu. Gak kelihatan. Nah, itu kelihatan. Nah, oke. Oke, lanjut Sudah. Nita. Nah. Sebentar Nita. Coba ke bawah. Nah, itu yang dimaksud coach dengan nilai itu. Coba lihat yang Nita tuh. Nah, itu kan nilai-nilai yang ada di Bapeda. Disiplin, profesional, integritas, inovasi, dan melayani. Nah, itu. Yang lain coba nanti dinilai nilai organisasinya. Supaya nanti bisa mengisi di kolom terakhir. Penguatan nilai-nilai. Nah, ini tabel matriks rancangannya itu, kegiatannya itu ada 5, Coach. Ada Yang 5 pertama, ya, konsultasi. Ya, melakukan konsultasi. Keduanya apa, Nit? Terus yang kedua itu merancang template evaluasi. Ada. Yang ketiga melakukan sosialisasi, koordinasi, dan distribusi ke OPD. Terus yang keempatnya melakukan monitoring dan pendampingan. Yang terakhir evaluasi dan rekapitulasi data. Ya, nah rekap itu benar masuk evaluasi.
Mm-mm. Nah, Itu tahapannya ada ya Nita ya. ini untuk yang pertama itu Coba langsung ke nilai saja ada Nita. coach. Langsung ke nilai Nita. Nilai agenda Nilai. oke, agenda 1 sih, agenda 2 ta. Oh, Agenda salah. 1 kan Ya, sikap perilaku bela negara. Nah, ya, ya. Nah, ya, agenda coach. 2 nilai-nilai dasar PNS. Orientasi Itu pelayanan, konsultasi permasalahan atau isu yang akan diangkat dengan sopan dan ramah serta menerima masukan dan saran. Oke. Oke, ini dari kabit atau mentor itunya coach? dari mentor aja. Kamu kan mentor. Dari Mentornya kabit mentor. ya? Ya, benar coach. Mentornya langsung kabit ya? Ya udah dari Ya, mentor aja. mentor coach. Ah, karena di sini di kegiatan sudah benar kamu bikinnya Nita. Melakukan konsultasi dengan kepala bidang, kabit, P2, KP3 selaku mentor. Nah, kan itu kan? Ya benar bahasanya udah bagus itu. Ya. Oke. Atau angkat dengan sopan dan ramah serta menerima masukan dan saran dari mentor serta menerima dengan responsif. Jadi 2 nilai ta. Kalau itu kan baru sopan dan ramah kan? 3 jadi nilainya kan? Ya, Ya kan? Di bawah di bawah dengan mentor itu. dengan Setelah mentor ini. mentor. Setelah mentor titik sebelum mentor itu ada kan? Serta menerima masukan dan saran dari mentor secara Ya. responsif atau dengan responsif atau dengan responsif artinya kamu respon gitu ya. Nah, Ya. kan 3 jadinya. Jadi yang kamu cetak tebal Nita nanti responsif, sopan, ramah. 3 kan? Nah, jadi nanti ada rekap di bawahnya tadi, di bawah tabel ini ada tabel rekap tadi. Nah, gitu. Oke. Tabel. Tabel apa tah? Tabel Akuntabel tuh ini coach, jujur. Oke, jujur. Jujur dan objektif. Oke. Oke, saya memberikan sikap terbuka terhadap. Nah, terbuka juga termasuk nilai akuntabel itu, transparansi, keterbuka kan? Terbuka, bagian dari nilai jujur, objektif dan juga sikap terbuka terhadap arahan di atas. Bertanggung jawab, ada enggak kata bisa enggak karena lagi ada kata bertanggung jawab gitu ya? Apa gitu ya? Pertanggungjawaban ya. Bisa Oke. tetap. Nah, ya. Oke, kemudian yang ke cuma 2 tah. Janganlah 2 tah. Kegiatan 1. Untuk yang ini, yang berakhlak ini coach ya? Iyalah, minimal 5 lah. Oh iya. Ya coach. Ya. Kemudian misalnya apa tadi yang si loyal juga bisa termasuk. Loyal itu kan ada kan setia, menjaga, berdedikasi tinggi, menjaga nama baik ASN itu kan. Ada nilai-nilainya kan? Ya coach. Atau adaptif. Pokoknya dimasukkan minimal 5 ya. Minimal 5. Kalau bisa 7 bagus, lebih bagus lagi. Kalau bisa Nita bisa menemukan 7 dari 7 nilai-nilai dari 7 mata pelatihan yang ada di agenda 2. Ya. Oke. Untuk sebentar. Organisasinya visi misinya ngambil ke kepala daerah Nita ya. Bupati ya. Ini masih dari Bapeda coach. Biasanya kalau di ini langsung ini OPD itu merujuknya ke visi misi kepala daerah ta. Iya, Pak. Tidak Ini punya berarti lagi dia nanti visi misi. diganti. Nanti Bapeda menjalankan misi yang keberapa dari misi. Kan ada misi itu biasanya ada berapa misi kan? Nah nanti menjalankan yang mana gitu di Bapedanya ya. Nah, nilai-nilainya baru yang Nita sebutkan di atas tadi, nilai-nilai Bapeda itu. Iya coach. Nah itu benar. Visi misinya dari Bupati. Visi misinya dari Bupati ya. Oke. Silakan ada mau pertanyaan ta? Silakan, ada nih pertanyaan enggak Nita? Apa ya? Ya, nanti bisa sambil jalan nanti. Jadi japri saja coach kalau pertanyaannya. Oke, Ya, jangan sungkan-sungkan kamu menjapri coach ya. Tapi itu tadi harap maklum kalau coach slow respon, jangan marah ya. Jangan banting HP ya.
Nanti kamu japri coachnya lambat balas, lo respon banting, kamu banting HP. Jangan ya. Oke, gitu aja Nita. Nggak apa-apa Nita, nanti sambil jalan saja nanya. Nih kalau ada pertanyaan. Siapa lagi? Stop ya, Coach. Oke ya. Terima kasih, Coach. Oke. Siapa? Iren, Coach. Iren. Sebentar. Ya, izin apa sudah terlihat, Coach? Sudah. Oke, baik. Nah, untuk matriks kegiatannya kurang lebih seperti ini. Ada empat kegiatan. Yang pertama persiapan, yang kedua itu Iren kemarin tentang formulir digital untuk usul kesetaraan rencana ya, Len, ya? betul, Oke. Coach. Oke. Ada berapa, Yang Ren, pertama itu kegiatannya? ada 4, Coach. Pertama persiapan, yang kedua itu membuat formulir digitalnya, yang ketiga itu sosialisasi formulir digitalnya, dan yang terakhir itu evaluasi, Coach, maksudnya, Coach. Ya, evaluasi kegiatan ya. Ya, evaluasi kegiatan. Tahapan-tahapannya sudah ada ya. Nah, sudah, Coach. Untuk yang persiapan itu banyak membuat rancangan idenya, konsultasi dengan mentor, sama finalisasi idenya. Seperti apa? Oke, yang ini dulu mungkin ditambah yang pertama dulu sebelum yang ininya ada Ren, yang menemui mentor untuk meminta persetujuan tuh ada juga ya, masukkan ya. Oh Di ya, di situ persiapan ya. nggak masuk di poin 2, dibedain Oh, aja, di Coach. poin 2 ya. Oke, boleh di poin 2 pengurus. Nah, nanti tadi yang di ininya output hasilnya tadi lembar persetujuan atau surat persetujuan mentor ya. Oh, siap, Coach. Surat persetujuan atau mentor. Terus keterkaitan. Kalau keterkaitannya dengan agenda 2 dan agenda 3, untuk agenda 2 yang berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, saya akan mengoptimalkan pelayanan melalui digitalisasi. Oke, sebentar. Ini bisa kau tambah, Ren. Jadi mengoptimalkan pelayanan digitalisasi yang sebelumnya, apa tadi kan? Yang sebelumnya, masih manual. Masih secara manual. Boleh kamu tambah hal ini. Hal ini merupakan perwujudan dari melakukan perbaikan tiada henti. Gitu. Kamu cetak melakukan perbaikan tiada henti tadi, ya. Kan kamu cetak tebal tadi, perbaikan tiada henti tadi. Itu artinya satu nilai kan? Nah, kan ada kan. Pokoknya nilai itu bisa diambil dari kode panduan perilaku, boleh juga dari kata-kata yang menyiratkan dari panduan perilaku. Boleh kamu ngambil langsung, kan? Seperti yang dikatakan oleh kan perbaikan tiada henti. Nah, itu sebenarnya ngambil langsung. Nah, mengoptimalkan pelayanan itu juga sebenarnya sama dengan melakukan perbaikan. Akuntabel, saya dengan jujur dan objektif. Nah, itu kan, itu jujur kan boleh, itu kan diambil dari bagiannya saja, boleh. Oke, ini aja. Boleh kamu melakukan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban saya. Nah, apa? Nanti kan ada 2 nilai, 3 nilai di situ. Jujur, objektif, pertanggungjawaban gitu. Atau transparansi, tidak ada yang saya tutup-tutupi seperti itu. Ya. Oke, banyak. Oke, kemudian saya akan menghargai masukan dari mentor. Nah, ini bagus ini. Ini menghargai masukan satu nilai kan, harmonis kan? Iya, kolaboratif, koordinasi dengan mentor. Oke, bisa juga dengan teman-teman sejawat kalau ini kan meminta masukannya kan. Oke. Oke. Itu artinya di situ ada harmonis 1, kolaboratif 1 gitu kan. Akuntabel 1 lagi Ren, tambah Ren, baru 4 itu. Loyal mungkin loyal atau adaptif, bagus tuh adaptif. Adaptif ya. Kan adaptif itu kan menyesuaikan diri dengan perubahan, melakukan perbaikan tiada henti. Tadi kan ada kan? Bukan. Membantu orang lain untuk belajar, kompeten ya. Atau kompeten. Kalau perbaikan tiada henti kan di mentor bisa ya, Coach ya? Melakukan perbaikan atas masukan mentor dan rekan sejawat bisa ya, Coach? Nah, adaptif ini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi gitu. Artinya misalnya dalam menyusun, itu mungkin lebih bagus ke ini ya, ke tadi ya, membuat form tadi ya.
Bagus Iya, itu ada iya. yang kedua, kegiatan kedua, Ren. Karena kan ada Yang ada kedua digitalnya kan. Nah, ada kegiatan kedua. Itu ada kan coach. pelaksanaan. Nah, itu mau itu. Itu ada enggak itu? Nah, itu. Adaptif. Oke. Ya, betul. Jadi Atas uji coba menyesuaikan. formulir digitalnya. Oke, menjaga kerahasiaan. Kemudian kalau menjaga itu menggunakan harta kekayaan barang milik negara secara itu kan bisa masuk juga kan bertanggung jawab, ya kan? Oh, siap coach. Nah, itu seperti yang contoh yang tadi, yang pakai leaflet tadi, siapa misalnya tadi? Akna ya? Akna, Safira, itu ada tuh, ada juga nilai akuntabel menjaga apa tuh, menggunakan kekayaan milik negara kan? Karena bikin leafletnya kan menggunakan kertas kantor gitu kan? Oke, Printer di baik coach. Itu di kantor gitu akuntabel ya? ya coach. Ya ada Akna dengan si Safira tadi, makan leaflet tadi, ya kan? Bahkan Akna Ya, dengan Safira tadi coach. kan, ya menggunakan nyetak leafletnya pakai kertas dari puskesmas gitu kan? Karena ini kan masih hubungannya dengan tugas kamu. Itu bukan termasuk kamu menyalahgunakan wewenang itu. Benar itu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya kan tadi kan ada kan? Nah, gitu ya. Bertanggung jawab dan sesuai kebutuhannya gitu. Nah, ya. Nah, juga termasuk yang uji coba itu bagus juga itu Iren. Kalau uji coba itu apa dalam uji coba penerima user saya tidak membeda-bedakan usernya. Saya tidak memilih Oh, usernya. siap coach. Nah, itu masuk ke mana itu? Harmonis kalau nggak salah ya. Tanpa Iya. melihat latar belakang apa tadi kan? Nah, yang itu juga yang si Akna, yang si siapa tadi Safira dalam memberikan edukasi atau si siapa kebakaran tadi? Feni ya. Nah, itu juga dalam memberikan edukasi tidak memilih-milih apapun latar belakangnya. Apakah dia dari latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, tetap kita berikan edukasi yang sama. Ya, gitu ya si Akna tadi kan? Si Akna atau si Feni ataupun si Safira tadi kan? Walaupun pasiennya itu kita baru kenal itulah, tidak tahu siapa wongnya, mungkin latar belakangnya beda, tetap kita sama kita berikan edukasi. Diberikan leaflet, semuanya calon pasien itu diberikan leaflet. Tidak ada yang, oh yang ini dikasih, yang ini enggak gitu. Oh yang ini masih dulur, masih keluarga kasih, yang ini saya tidak kenal. Atau yang, oh yang ini dulu, ini anaknya dulu mantan aku, enggak aku benci. Ya sudah, enggak usah dikasih. Ya, konsepnya enggak gitu kan? Nah, itu termasuk nilai harmonis bukan itu ya? Jadi Masuk coach. masuk keterangan tadi si tadi si siapa tadi yang misalnya tadi edukasi tadi misalnya kan atau termasuk juga si Iren ini kan dalam memberikan apa uji coba tidak pilih-pilih pokoknya enggak usah lah user ini orangnya rese enggak usah kasih enggak tetap kita kasihkan gitu ya. Nah Ya, itu coach. juga tadi yang edukasi tadi Feni tadi kan wah ini kata Feni ini tetangga aku ini anak SMP tetanggaku wong tuanya galak ngusili gawe aku julid wong tuanya sudah udah dikasih wong tuanya anaknya biarlah anak ngerti nah ida ya terserah yang konsepnya nggak gitu ya Feni ya. Nah, contoh yang Feni tadi oke Ya, coach. itu harmonis tadi ya dan Ya, seterusnya gitu Ren udah sudah Ya. nah itu Oke, udah coach. pokoknya ditambah Ren jangan 2 minimal 5 Oke. pokoknya ya Setiap minimal kegiatan ya 5. coach ya. Iya, pelaksanaan Ya, siap. kegiatan. Nah, termasuk ada harmonisnya juga sih itu pelaksanaan kegiatan. Belum masuk Iya. kan? Ya. Artinya kamu kan pada sosialisasi sama. Betul, betul coach. Pada sosialisasi Iren tidak membeda-bedakan apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya gitu, apapun pendidikannya gitu. Nah, tetap kita berikan sosialisasi. Itu nilai harmonis. Oke, kemudian juga loyal, bagus juga kan menjaga nama baik kan? Misalnya loyal pada saat memberikan edukasi saya akan menjaga nama baik seperti tadi ya BKPSDM misalnya dengan bersikap ramah atau bersikap sopan santun tidak menyalahgunakan wewenang seperti itu kan loyal kan. Nah Iya betul coach ya loyal siap coach. iya oke gitu aja Ren ada Siap. pertanyaan nih Ren. Cukup dulu coach. Oke baik 3 orang lagi nih 1 orang betina dan 2 orang betina yang belum nih. Yang betinanya yang pejantannya Ilham dengan Rahmat. Yo, Ham. Kalau kemarin belum ketemu Ham kita Ham ya. Awak.
Oh, Izin. kemarin belum ketemu ya. Tapi kalau Japri coach tentang aset berubah jadi aset ya. Yes. Aset, Pak. Nah, pencatatan aset secara digital ya Ilham ya. QR code. Ya, Labeling, Pak. ya. Nah. Makanya nanti gini aja Ham, nanti kamu kan di laporan di rancangan itu kan ada ruang lingkup. Nah, karena aset di Pol PP itu banyak, nanti Ilham batis saja aset apa aset bergerak, aset tidak bergerak gitu ya. Kan aset kan banyak kan Ham. Kalau Apa kalau kau banyak, sanggup? Pak. Kalau kau sanggup galau-galau selama sebulan silakan. Kalau di Kasubag, Pak, di Kasubag umum tempat kami Nah, buka. boleh Boleh. untuk diaktualisasi ini nanti di ruang lingkup ya di bab 1 Iya. rancangan ya dibatasi bahwa aset yang akan dibuat QR code-nya itu hanya aset yang ada di sekretariat misalnya. Ya kan? Oke. Termasuk tadi kasubagnya kau kasih ke RK juga ya. Aset bukan itu kasubagmu tuh. Termasuk, Pak. Oh, jadi nak kau kasih QR code juga kasubag kau. Tempel di sini ya. Jadi kalau mau datang ke Subak, silakan scan. Enggak lah ya. Oke, Ham, coba lihat mana itu Ham. Apakah sudah terdapat izin? Oke. Ada 4 kegiatan, Pak. Judulnya lo tahu belum, Ham? Lo tahu belum judulnya? Ini, Pak, aku bikin ini. Enggak, yang ininya kata-kata uniknya mana? Belum, Pak, belum ketemu. Dan kayak tadi itu tadi bagus tuh siapa Nita tadi. Nah, Nita tadi bagus tuh. Nita ya tadi yang SIPD asik tadi. Nah, itu kan enak dengarnya. Oh, bukan Nita ya ini ya. Mei ya? Bukan, Pak, Mbak Mai. Oh ya, Mei ya. Ya. Oke. Ada 4 kegiatan, Pak. Persiapan, pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Kau saking kau minimalisnya Ilham, judul kau kegiatan kau cuma satu kata. Pelaksanaan apa, persiapan apa, gitu. Pembuatan apa, gitu. Iya. Dijelaskan ya, jangan terlalu ini ya. Nanti kan ngambang itu. Gantung jadinya dia ya. Misalnya persiapan pelaksanaan aktualisasi atau persiapan rencana pembuatan QR code untuk aset seperti itu ya. Nah, pada pelaksanaan misalnya pelaksanaan inventarisasi aset melalui QR code ya. Oke. Oh, pelaksanaan. Kok senang yang minimalis kok ya? Iya. Saya kira tadi Iran yang senang minimalis. Ternyata Ilham ternyata. Bingung cari kata-katanya, Pak. Lah kau kalau ngerayu cewek cak mano? Kau langsung menembak. Karena enggak sama aku. Pasti ada rayuan dulu kan? Iya. Kau mau nak belajar dengan coach lah cara merayu. Coach dulu cewek coach enggak banyak, cuma 1. Tapi 1 di Palembang, 1 di Linggau gitu. 1 di kampung. Iya, coach dulu waktu seumur-umur kamu dulu. Oh iya, ceweknya cuma 1 pacarnya. Oke, jadi itu ya. Nah, persiapan, konsultasi, kemudian mencari referensi, konsultasi. Loh, banyak nih konsultasi isu kok sama? Mempersiapkan bahannya dulu, Pak. Oh, mempersiapkan bahan. Oke. Nah, baru konsultasi ya. Oke. Iya, Pak. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Oke. Coba kita lihat itunya. Mengatasi pelayanan, konsultasi dengan mentor betul untuk memastikan bahwa tugas. Nah, belum tergambar itu prosesnya. Prosesnya itu yang kayak yang sudah-sudah itu. Yang tadi kan, misalnya ketika konsultasi dengan mentor, saya akan bla 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 bla. Nah, ada penerapan nilai di situ, ya. Oke, misalnya dalam mencari referensi untuk ini, saya misalnya menggunakan atau browsing melalui misalnya internet. Nah, ini yaitu ya sesuai dengan kemajuan zaman misalnya. Nggak perlu lagi ke pustakaan nyari-nyari buku. Nah, itu kan adaptif namanya. Nah, gitu. Ya. Oke. Ke adaptif namanya tuh. Jadi ada ceritanya Ham. Ya. Melapor penunjukan pertama.
Mana bahasa Korea? Melapor menunjukkan pertanggungjawaban. Melapor apa itu? Lapor Pak ya. Kenapa itu, Pak? Iya, melapor apa? Yang dilaporkan apa? Melapor apa? Misalnya kepada siapa? Menunjukkan pertanggungjawaban ASN terhadap pada tugasnya. Nah, ya, itu ada 3 nilai sebenarnya. 3 nilai itu mempertanggungjawabkan, terbuka dan integritas. Nah, ya, tapi ada penjelasan lagi sesudahnya. Yang dimaksud dengan integritasnya apa? Nilai integritasnya di situ. Nah, kasih lagi satu kalimat gitu ya. Apa kalimat apa gitu ya, susun. Berkomunikasi dengan cara melatih belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Nah, oke, kata belajar, nah, itu termasuk kompeten kan, belajar saja belajar. Oh, 1 nilainya kan. 1 nilai gitu ya. Ya, Pak. Suasana kerja yang nyaman. Nah, itu nyaman, terbuka dan sehat itu kan kondusif tadi kan. 1 itu nilai itu kan. Udah. Pokoknya ngarang-ngarang saya itulah, ya. Tapi saya belum ada saya akannya itu, ya. Siapa? Jadi gini, interaksi yang terbuka dan positif dengan untuk membangun interaksi yang terbuka dan positif dengan mentor, saya akan menciptakan suasana. Nah, itu maksud cerita prosesnya itu, Ham, ya. Coba kau ketik coba. Untuk membangun atau menciptakan atau membuat untuk membangun interaksi yang terbuka dan dengan mentor, membangun atau mentornya koma dengan mentor sudah ada tuh terbuka dengan mentor, ada kan? Iyo. Nah, mentor koma dulu sudah mentor koma. Nah, saya akan nah, baru ya. Nah, itu kan cerita seperti itu, Ham, cerita prosesnya ya. Ini juga loyal. Ketika melapor dengan apa ini? Melapor secara jujur, saya akan melaporkan, gitu ya. Melaporkan apa? Melaporkan rencana besok secara jujur, bla 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 bla, gitu ya. Secara jujur dan objektif. Oke, setelah objek kata untuk secara jujur dan arti untuk menunjukkan komitmen menjaga reputasi serta tuh. Ya. Nah, kamu cari berapa nilai di situ kamu menerapkan itu. Ya. Oke, gitu. Ya. Ada pertanyaan, Ilham? Nggak ada, Pak. Sejauh ini belum ada. Ilham, entah saya catat kemana Ilham ini ya. Anggota Ilham ya. QR code ya. Set. Silakan cari judul ya. Pak Bagus. Lanjut kita, kalau tidak ada silakan 2 orang lagi, Rahmat dengan Ayu. Mat, ayo Mat. Apa Mat kok kemarin Mat? Si dokter, Pak. Dokumen. Tapi belum selesai, Pak. Belum apa? Belum yang apa namanya visi misi sama yang itu belum. Ya apa-apa, udah oke kan masih ada waktu. Coba saya lihat nilai berapa kegiatan dulu Mat, rencana Mat. Mana? Malah ketawa. Berapa nilai? Kau di mana, Mat? Di ruangan kau apa di rumah? Di kantor? Rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Lanjut. Yang pertama, kegiatan yang pertama itu persiapan aktualisasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dokumen. Yang ketiga, penyusunan struktur folder. Yang keempat, pengumpulan dan pemindaian atau scan dokumen. Yang kelima, pengunggahan dokumen.
Yang keenam, sosialisasi penggunaan OneDrive. Alright. Yang ketujuh, monitoring file di OneDrive. Kedelapan? Hah? Kedelapan? Tujuh, Pak. Enam. Udah pakai, kau Tujuh, udah tujuh. pakai evaluasi pelaksanaan organisasinya udah dipakai? Oh, masuk ya, Pak ya? Atau masukkan itu Bella, Moni- monitoring. monitoring, ya monitoring aja udah masuk lah monitoring ya. Oke, 7. Tahapannya ada gala ya Mat ya? Oh, lengkap nih Ada, kayaknya. Pak. Oke, coba kita keterkaitannya Mat. Saya akan Mat, akan. Jangan lupa kata akan semuanya ya. Saya akan menyusun program. Nah, gitu ya. Tuh, terus kata responsif kamu tebalkan Mat. Menerima masukan dan dari mentor dengan responsif. Ya. Oke. Terus saya akan merencanakan kegiatan tulisnya dengan jelas. Nah, kata jelas itu. Jelas, pertanggungjawaban itu dicetak miring di akuntabel itu, ya. Nah, jadi kalau akuntabel itu cirinya kejelasan, transparansi, itu kata-kata yang berhubungan dengan ini kan akuntabel kan tanggung jawab, jujur, disiplin, integritas tinggi, itu kan. Nah, kompeten, saya akan menyesuaikan program organisasi dengan kompetensi termasuk sih kok mat, itu dulu mat. Nah, saya akan menyesuaikan program organisasi dengan kompetensi pribadi. Oh, oke. Oke, kamu ganti saja kalimatnya itu, Mat. Saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam penyusunan ini. Oh, bukan itu. Itu tadi, ya. Oh, Ya, misalnya dengan menyusun ini diharapkan nanti akan meningkatkan kapabilitas. Nah, diharapkan dengan ini tadi Rahman akan meningkatkan kapabilitas. Gitu ya. oke, Pak. Oke, bukan kalau menyesuaikan itu adaptif, menyesuaikan dengan kemajuan, menyesuaikan dengan apa gitu ya. Iya, Pak. Saya mengutamakan kepentingan instansi. Nah, itu mengutamakan kepentingan instansi itu termasuk loyal. Ya. Nah, kata inovatif itu tapi jelaskan juga inovatifnya mana ya. Saya akan menyusun aktualisasi dengan inovatif dan relevan. Ya. Nah, benar itu. Inovatif dan relevan itu juga nilai dari adaptif ya. Nah, itu melibatkan rekan kerja untuk mendorong kerjasama dalam tim. Nah, kata kerjasama itu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif. Nah, oke. Oke, gitu ya. Gitu Iya, aja, Pak. Mas. Bagus, Mas. Teruskan. Nilainya belum Iya. dapat kau, nilai organisasimu. Ya, belum dapat, Pak. Lagi di Rahmat di Pol PP juga kan? kecamatan, Pak. Kecamatan apa? Kecamatan Kelekar. Nah, di Kecamatan Kelekat coba dilihat ada enggak nilai-nilai kecamatan. Kalau ndak ada, kau merujuk ke nilai-nilai kabupaten kau, nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Muara Enim, ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kalau di kecamatan di kantor kecamatannya ndak ada nilai-nilainya, ya. Iya, Pak. Ya, merujuk ke atasnya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, oke. Artinya ke tempat Rahmat nih kalau saya ke Palembang lewat Pali belok kanan ya, ada tulisan ke Lekar gitu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, tahu saya tahu. Lah dekat Payo Kabung tuh ya. Mm-mm. Oke, terakhir Ayu. Rahmat ada pertanyaan, Mat? Ah, untuk sekarang cukup, Pak. Oke. Lanjut Ayu. Ayu nih belum ketemu Ayu nih ya. Apa Yu dapatnya Yu kok Yu? Yang kemarin kita belum ketemu Yu kok Yu. Iya, iya coach. Terus sudah WA coach yang kemarin itu, Oh ya WA saya lupa. pribadi. Jadi isinya Ini jadi. Sindeso, sistem pelaporan sarjana bina desa secara online. Oh ya 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 ya. Bagus sistem. Jadi Pelaporan. kecamatan kamu ya? Iya, per kecamatan. Kecamatan, oh bukan, Ayu di mana Yu?
Ayu di Kesra, Coach. Oke, Sindesa Sistem Pelaporan Sarjana Bina Desa secara online. Artinya per kecamatan se-Kabupaten Muara Enim ya? Iya. Tadi judul kamu nanti Sindeso atau Sistem Pelaporan Sarjana Bina Desa secara online. Oke, dalam kurung Sindeso misalnya di kecamatan. Bukan di kecamatan, di Kabupaten Muara Kabupaten Muara Enim. Enim. Ya, karena kan Ya. seluruh kecamatan. Berapa kecamatan yuk ada yuk? 22, Coach. 22. 22. Jadi 22 nanti ya. Oke. Nanti di ruang lingkup boleh Ayu batasi kalau misalnya mau tidak tercover 22-nya mungkin fokus ke berapa kecamatan. Oh, yang jauh-jauh aja ya, Coach ya. Atau enggak apa-apa nanti yang dekat-dekat juga enggak apa-apa. Kan online kan? Iya. Oke. Kegiatannya ada berapa yuk? 4, Coach. 4. Persiapan sama dengan Ilham tadi kok ya, minimalis ya. Persiapan apa? Jangan-jangan pelaksanaannya udah jelas juga coba. Masih minimalis juga. Oh, enggak, benar. Pembuatan tema pelaporan, membuat surat edaran, pelaksanaan, aktualisasi. Tambah sih kok lagi lah kegiatan ya, yaitu mengevaluasi ya. Oh. Ya, Coach. Lagi ambil banyak sama ke dengan yang Rahmat tadi boleh membuat rekap. Rahmat tadi ya, membuat rekap kecamatan-kecamatan yang sudah melapor tuh apa namanya yuk? Kamu bikin rekap ya kan? Ya, Misalnya kecamatan ini sudah, kecamatan ini belum gitu ya? Yang selama selama masa habituasi itu ya, selama masa habituasi itu ya tambah kegiatan apa tadi? Secara membuat rekap laporan tadi. Jadi sampai dengan berakhirnya aktualisasi, misalnya Ayu mendapatkan yang sudah menggunakan laporan online ini, misalnya baru ada misalnya dari kecamatan. Misalnya kalau Ayu mengambil seluruh kecamatan ya di ruang lingkupnya, di kecamatan ini berapa desa, kecamatan ini berapa desa gitu. Gitu aja Ayu buat kayak checklist atau apalah gitu ya. Itu saja dievaluasi. Oke yuk, sekarang kita lihat keterkaitan yuk. Memberikan kemudahan ke petugas dalam menyampaikan laporan, yakni memahami dan memiliki kebutuhan masyarakat. Oke, kata-kata saya akan enggak apa-apa ya. Saya akan memberikan kemudahan. Saya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya. Oh, bukan. Coba ganti saya. Saya akan dihapus yang pertama itu. Kata untuk saja, untuk memberikan kemudahan kepada petugas dalam menyampaikan laporan, koma. Jadi yang dibuang saja itu. Yang yakni itu dibuang, koma. Saya akan merancang pembuatan. Nah itu. Koma, saya akan merancang pembuatan pelaporan. Nah, itu kan. Sudah ada itu yuk. Kamu tulis di bawahnya itu yuk. Nah, ya kan? Saya akan merancang pembuatan pelaporan secara sarjana bina desa secara online melalui Google Form. Oke, ini yang ini adaptif Bayu, yang melalui Google Form online itu masukkan nilai adaptif yuk. Jadi saya akan membuat laporan yang akan membuat format pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Jadi saya akan merancang pembuatan laporan. Coba arahkan situ. Sebentar, arahkan situ. Ke atas dulu, ke atas. Saya akan merancang pembuatan laporan. Coba kursornya arahkan ke laporan. Sudah itu. Itu yuk, yang kamu tulis itu yuk. Setelah laporan, atas lagi. Nah, saya akan membuat apa tadi? Merancang pembuatan laporan yang sesuai. Usah. Yang sesuai, ngapa koma? Komanya dihapus. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu. Yang sesuai dengan kebutuhan apa tadi? Sarjana pendamping desa tadi kan? Sarjana pendamping desa. Nah, sekarang kata sesuai dengan kebutuhan kamu cetak tebal. Itulah nilai berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat kata kau tadi. Nah, ya. Oke. Sudah, yang memahami itu dihapus itu. Memahami sampai dengan bawah itu hapus.
masih terbuat. Nah, itu kan? Oke. Lagi balik ke kegiatan, ditambah lagi kegiatan apa ya? Kegiatan pelaksanaan aktualisasi begitu ya. Siap, Coach. Nah, ini udah benar nih. Adaptif menyesuaikan diri menghadapi saya akan gini aja, coba adaptif, coba saya akan menyesuaikan diri, dalam menghadapi perkembangan zaman atau perkembangan teknologi informasi, teknologi informasi. Nah, tadi kan melalui digitalisasi dengan menggunakan, dengan menggunakan apa tadi? Yang tadi kata tadi Google Form apa tadi? Ya. Oke. Ya, pelaporan secara online dihapus ya dengan menggunakan misalnya Google Form seperti itu, maksudnya adaptif. Ya. Nah, oke. Dan seterusnya ya, saya akan masukkan dosen. Oke, ya dah. Oke, yuk, dan itu aja yuk. Ada pertanyaan enggak? Yuk, nanti yang lain menyesuaikan yuk ya, disusun lah. Yang jelas untuk semuanya, nilai mata pelatihannya dari berakhlak itu minimal 5, maksimal 7. Diharamkan 8. Karena nilainya ada 7 cuma kan. Kamu 8. Buat namanya kamu ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Izin, Coach, kalau yang jadwalnya ini benar nggak kayak gini, Coach? Oh, jadwalnya. Oke. Nah, jadwal ini juga benar, cuma lebih bagus lagi kalau dibuat matrik ya. Dibuat per hari dan kegiatan setiap tahapan. Terbayang enggak kamu? Dibuat dalam bentuk matrik per hari dan ada kegiatan di setiap tahapan. Ya. Oke. Baik. Jadi silakan dilanjutkan. Sekarang sudah terbaca semua. Silakan kalian mulai menyusun rancangan aktualisasi, ya. Jadi belum selesai ya. Saya rencananya mau bikin itu tapi belum selesai ya. Ya, belum selesai ini. Rencana saya nanti saya sharekan di grup aja ya. Mudah-mudahan kalau ini selesai langsung saya share ya. Nah, ini. Ya. Jadi nanti si aktualisasinya gini. Nah, ini. Ini dari judul rancangan aktualisasi ya. CPNS angkatan berapa? Kalian angkatan 3 ya, angkatan 3 tahun 2015, judulnya apa? Nanti disusun oleh nama NIP jabatan. Ya, unit kerja ini jangan instansi, unit kerja saja. Ya. Instansi itu pemerintah daerahnya. Unit kerja. Nah, ini masih ngedit saya ya. Ada contoh lembar persetujuan, ya. Kemudian ada berita acaranya, ya. Berita acaranya, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ya. Nah, ini isinya nanti. Saya mau menyesuaikan dulu, ya. Ini ada pendahuluan, ruang lingkup. Ini sebenarnya tambah manfaat. Jadi latar belakang, tujuan, manfaat, baru ruang lingkup. Ada profil dan peserta, ada rancangan, penetapan core isu. Nah, yang kalian buat, yang itu sebenarnya untuk bab 3 ini yang kalian buat itu. Dari penentuan core isu, analisis core isu, gagasan kreatif, metrik rancangan, ada metrik rekap, rencana habituasi dan nilai dasar PNS berakhlak, ada rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Ya, nah, ada tabel, daftar gambar. Nah, ini isinya ya belum selesai. Nah, ini ada ini. Kemudian nanti akan ada metrik. Metriknya seperti ini. Nah, ini yang jadwal kata saya tadi. Nah, ya. Dibuat lengkap tanggalnya. Ya, ini tanggalnya kan dari tanggal 1 Oktober ya kan, 1 Oktober apa kegiatannya gitu ya.
Kemudian memberikan bahan berapa hari, melakukan konsultasi dengan mentor 1 hari, bisa seperti itu. Ya, oke, ini yang jadwalnya saya minta. Kemudian untuk rekapnya seperti ini saja, nih. Rekap rencana habituasi dan dasar PNS, ya. Mata pelatihan di kegiatan ada misalnya ada 4-5 kegiatan. Ini kegiatan 1 misalnya ada penetrasi pelayanan 2, akuntabel 1, kompeten 1, sehingga nanti jumlah totalnya berapa nilai, ya. Oke. Jadi nanti untuk laporan akhir nanti dibuat lagi 1, dibandingkan kegiatan satunya dari rencana misalnya 9 untuk nilai 7 nilai ini terrealisasinya berapa. Nah, atau lebih semuanya terrealisasi, misalnya ada penambahan. Ya. Oke. Ini. Nanti saya ini dulu. Saya buat dulu yang formatnya ya. Oke. Terus seperti juga ini juga tadi ya. Nanti ya, tadi ada yang nanya rancangan tadi kan apa tadi? Rekap nilai-nilai. Nah, rekap nilai-nilai. Nah, ini untuk laporan. Laporan nanti kan sepertinya ada rencana realisasi kan. Oke. Nah, untuk di rancangan. Nah, seperti ini. Ini kan? Metrik rencana habituasi mata pelajaran agenda kedua. Ya. Oke. Jadi orientasi pelayanan ada nilainya 2 dan seterusnya, ya. Oke, nanti tergambar di situ berapa nilai yang akan kamu terapkan di masa habituasi nanti. Oke? Oke ya. Baik, silakan sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Coach, izin Coach. Ya, silakan. Udah masuk. Coach. Penny ya? Siapa nanya? Coach, Penny izin Coach. Ya? Iya Coach. Mm-mm. Coach tadi kan yang di nilai-nilai organisasi kata Coach kan dari unit kerja, terus visi misi itu ngambilnya dari Bupati. Nah, sedangkan di Damkar itu udah ada Coach untuk nilai-nilai organisasi sama visi misinya, terus berkaitan juga dengan isu yang Feni angkat. Apakah bisa Coach Feni ambil dari yang unit kerja semua Coach untuk visi misi sama nilai-nilai organisasi? Ya, coba tanyakan dulu dengan mentor ya. Yang sepanjang pengetahuan coach, instansi itu unit kerja itu tidak lagi merumuskan visi misi karena dia langsung ngambil ke visi misi kepala daerah, ya. Coba tanya lagi dengan mentor. Kalau kata mentornya, oh kalau kita enggak, kita masih ya sudah, gitu ya. Kalau kata mentornya, oh iya sekarang kan kita harus merujuk ke ngambil visi misi kepala daerah gitu. Oke, ya. Kalau di tempat Nita pakai visi misi sendiri apa visi misi kepala daerah di Bapeda? Visi misi sendiri itu, Coach. Cuman belum ini lagi sih, belum nanya ke bagian umumnya kan masih berlaku atau enggak. Itu tahu Iya. dari ya dari kakak-kakak yang di bidang kan ini katanya. Cuman nanti dipastikan lagi ini kan yang ngurusi bagian umum itu. Nah gitu Pen, Lagi bagian masih umum berlaku Pen. atau tidak katanya. Gitu ya, betul kata Nita. Coba tanya ke bagian umumnya ya. Visi misi kita ini masih berlaku enggak? Karena sekarang ini semuanya merujuk ke visi misi kepala daerah gitu. Ya. Izin Coach, kemarin udah nanya Coach ke bagian umum. Kalau visi misi yang kami yang Damkar ini masih Coach berlaku. Oh masih ya? Oh ya udah kalau masih berlaku. Ya. Jadi ya silakan saja kalau dia masih berlaku. Jadi oke, ya. Enggak apa-apa, Fen. Iya. Karena itu juga kemarin ada Makasih ya, teman juga Coach. dari penguji waktu itu. Kok kamu masih ada visi misi katanya. Sekarang kan sudah enggak ada lagi katanya gitu. Nah, asal kita bisa mempertanggungjawabkan sudah kita bisa menjawab. Ya. Tapi mungkin untuk lebih lanjut nanti tanyakan lagi. Yang masing-masing juga ya tanyakan. Ya. Oke. Oke, ada lagi?
Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini untuk pembimbingan RA2 ya. Kita akan ketemu lagi di pembimbingan RA3. RA3 tanggal berapa itu? Ya. Nah, saya harapkan untuk pembimbingan RA3 semuanya sudah selesai di draft RA ya. Karena nanti RA itu akan kalian upload di LMS. Kita kan ujiannya online ya. Jadi nanti penguji kita nanti dia punya akun juga di LMS itu. Jadi dia tinggal buka akun dia. Nah, tadi kan kelihatan siapa yang belum mengupload RA-nya ya. Oke. Dan juga nanti kalian siapkan juga bahan tayang. Jadi bahan tayang setelah RA-nya sudah klop, sudah bagus, baru nanti buat bahan tayang ya. Oke. Untuk ini nanti saya bagi sebentar, mudah-mudahan pagi ini habis ini saya tidak ada lagi Zoom, saya akan buat format yang ini. Ada format yang saya tayangkan tadi yang baru selesai tadi, yang belum selesai tadi ya. Oke. Silakan saja ditunggu saja sementara kalian merevisi metriknya ya, metriknya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan manyun, tetap tersenyum ya. Walaupun di awal tadi saya bilang awali harimu dengan harapan bukan dengan senyuman, tapi bukan berarti tidak boleh tersenyum ya. Oke, demikian pembimbingan RA2 kita pada hari ini. Terima kasih. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti silakan saya upload di siaran ulangnya, siaran ulangnya ya. Kalau di bola itu ada highlightnya gitu ya, highlightnya. Saya silakan nanti dilihat di sana. Kalau ada masih yang kurang jelas, silakan nanti kalian komunikasikan dengan coach dan juga komunikasikan dengan mentor. Ya, oke. Demikian pembimbingan RA2 kita pada hari ini untuk Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk tahun 2025. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Pembimbingan RA2 coach akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Jangan lupa ngisi presensi ya. Nanti pengaman akan memberikan link presensi. Izin coach duluan ya. Ya, coach. Oke, thank you. See you, bye-bye.